Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang Maha Tunggal, yang Maha Ahad, yang Maha Esa, yang tidak diperanakan dan juga tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah Tuhan semesta alam. Kalau dalam bahasa Al-Quran, di dalam Al-Quran itu ada dinyatakan oleh Yesus sendiri, Allahu Rabbi Rabbukum, ya, Rabbuna. Ya, jadi Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kamu juga, begitu ya. Ya, kalau dilanjutkan lagi, Allahu Rabbi Rabbukum Rabbuna wa Rabbal Alamin. Nah, itu menjadi satu konsep bahwanya Allah itu adalah Tuhannya saya, Tuhan kamu, dan Tuhan seluruh serta seluruh sekalian alam. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Contoh suri tauladan hidup dan juga produk Allah yang bernama manusia yang paling sempurna yang pernah ada di muka bumi ini. Saudara sekalian, hari ini kita bertemu kembali berbicara dan berbincang-bincang berkaitan tentang isi Alkitab. Ya. Topik kali ini, ya, judul kali ini kita akan berbicara tentang ini, tentang dosa warisan, ya, tentang berkaitan dengan dosa warisan. Sebelumnya saya sedikit berbicara tentang pembaptisan. Kegiatan ritual baptis di dalam keyakinan umat Kristen, saudara-saudara kita yang beragama Kristiani atau Kristen, adanya pelaksanaan baptis bagi setiap jemaat atau umat Kristen, baik yang lahir dari rahim ibu yang beragama Kristen sendiri ataupun orang-orang yang baru masuk agama Kristen, itu sebagai tanda awal, ya, untuk keabsahan kekristenannya mereka harus dibaptis. Kenapa harus dibaptis? Karena dalam iman Kristen atau diyakini dalam keyakinan Kristen itu setiap manusia lahir membawa dosa keturunan daripada leluhurnya. Dalam hal ini leluhur yang dimaksud adalah dosa Adam. Dosa Nabi Adam atau dosa manusia pertama, bapak pertama manusia, yakni Adam. Itu keyakinan yang terdapat dalam setiap keyakinan ataupun imannya orang Kristen. Sehingga setiap bayi yang lahir, dan untuk membersihkan dirinya, untuk mensucikan dirinya dan keabsahan dirinya untuk bisa masuk ke dalam agama Kristen, maka dia harus dibaptis. Begitu juga orang-orang yang tadinya tidak beragama Kristen, memiliki keyakinan yang berbeda, kemudian dia masuk ke dalam agama Kristen, maka dia harus dibaptis. Karena iman yang diimani tadi itu, setiap lahir itu membawa dosa, membawa dosa keturunan yang dibawa oleh leluhurnya, yang dalam hari ini adalah manusia pertama Adam, yang karena mereka atau Adam dulu memakan buah larangan.
buah larangan atau yang dikenal dengan buah khuldi ya. Allah alam itu ya, diyakini membawa membawa dosa, sehingga setiap manusia yang lahir itu sudah berdosa. Lahirnya membawa dosa turunan. Lain kalau dengan konsep Islam. Kalau dalam Islam, setiap yang lahir atau bayi yang lahir itu konsepnya adalah bersih atau suci, fitrah gitu. Ma min mauludi illa yuladu alal fitrah. Itu konsep di dalam Islam. Setiap bayi yang lahir itu mereka berada dalam kondisi bersih, tidak membawa dosa warisan. Nah, ya, tidak ada dosa warisan dalam Islam. Nanti kita lihat juga ada beberapa ayat yang menunjukkan bahwasanya Islam sendiri tidak mengajarkan dosa warisan. Setiap yang lahir ya bersih, dan kalaupun dia ada dosa ya karena perbuatannya sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan hal ini yang ritual baptis ini yang diyakini sebagai 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 upacara ataupun ritual untuk membersihkan setiap orang yang lahir atau yang akan masuk ke dalam agama Kristen itu harus bersih dari dosa ya. Setiap bayi yang lahir membawa dosa warisan itu sendiri. Kalau kita berbicara dan melihat ada beberapa isi Alkitab atau ayat-ayat Alkitab tentang benarkah ada dosa warisan, ternyata ada beberapa ayat ya, nanti kita sebagian saja yang kita bicarakan. Ada beberapa ayat yang menyatakan ternyata Yesus tidak mengajarkan adanya dosa warisan. Maka tumbuh pertanyaan itu nanti, loh kalau begitu dari mana ajaran itu gitu ya? Karena Yesus sendiri ternyata tidak menyampaikan dan tidak mengajarkan. Kalau Alkitab itu sendiri kalau Alkitab itu sendiri tidak mengatakan kalau adanya dosa warisan gitu. Ya, kita langsung saja lihat saudara ayat-ayatnya, ayat-ayat Bible atau Alkitab itu yang mengatakan ternyata tidak ada dosa warisan itu di dalam Alkitab itu dinyatakan. Tidak ada manusia yang lahir itu memiliki dosa. Tidak akan menanggung dosa, seorang bapak tidak menanggung dosa anaknya, dan anak juga tidak menanggung dosa bapaknya. Sama dalam konteks Islam. Ya. Nah, nanti saudara bisa buka kalau dalam perjanjian lama itu ada surat Ulangan pasal 24 ayat 16. Ya. Kita bacakan ayatnya. Bunyi ayatnya begini. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Nah ini, setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Jadi nggak ada dosa-dosa turunan, itu nggak ada. Bapak manusia pertama Adam, ya udah itu dosa mereka sendiri, dosa dia sendiri yang ditanggung. Jadi nggak akan turun temurun, nggak ada dosa turun temurun juga. Kemudian Yeremia pasal 17 ayat 10 juga mengatakan begini. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Yeremia 17 ayat 10 ini menegaskan bahwasanya kita manusia ini dihukum ya sesuai dengan perbuatan masing-masing. Tidak ada istilah orang lain memikul dosa orang lain. Amal perbuatan itu ya nafsi-nafsi. Begitu loh bahasanya dalam surat Yeremia pasal 17 ayat 10 ini. Kemudian 2 Tawarikh pasal 25 ayat 4. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Tidak ada penegasan, itu jelas bahwasanya baik di dalam ajaran Musa, ajaran Yesus,
Yang kita lihat nanti ayat berikutnya nih. Masih dalam Yeremia pasal 31 ayat 29 sampai 30. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Ini bahasa kinayah, saudara. Kalau dalam Islam, bahasa kinayah. Kinayahnya itu orang lain makan buah yang mentah, masa gigi anak yang ngilu gitu ya. Jadi itu tidak benar. Jadi kalau ayah yang makan buah mentah, ya gigi ayahnya yang mengilu sendiri gitu loh. Setiap orang merasakan itu. Maka setiap orang menanggung dosa atas apa yang dia buat. Begitu. Kemudian ada Yehezkiel pasal 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenaran dan kefasikan orang fasik dan akan bertanggung jawab atasnya. Jadi orang benar menanggung kebenarannya sendiri. Orang perbuatan fasik akan menanggung kefasikan yang dia perbuat. Itu makna yang terkandung dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 20. Satu lagi, Matius pasal 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, ya saya mengambil 6 ayat ya. Ulangan, Yeremia, Tawarikh, 2 Tawarikh, Yeremia, Yehezkiel, Matius ya. Kesemuanya ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa tidak ada dalam ajaran Yesus itu dosa warisan. Kalau dosa warisan yang dijadikan alasan untuk adanya ritual baptis, ritual baptis karena manusia lahir membawa dosa dan perlu ditebus dengan kegiatan baptis, tidak. Setiap lahir itu manusia dalam keadaan bersih. Ya. Ayat tersebut menegaskan atau menjelaskan tadi itu ya. Banyak ayat-ayatnya mengatakan bahwasanya setiap yang lahir itu ya dalam keadaan kondisi bersih, tidak menanggung dosa, tidak membawa dosa, dan tidak ada dosa warisan. Nah, tidak ada setiap anak yang lahir itu membawa dosa keturunan leluhurnya. Ya, di dalam hal ini ya saudara-saudara kita yang beragama Kristen meyakini akan hal itu, sehingga itulah yang menjadi alasan kenapa manusia yang setiap orang yang beragama Kristen itu harus dibaptis. Kalau logikanya begini, orang yang makan nangka, kenapa harus kita ya? Karena getahnya kita nggak makan nangka sama sekali. Begitu ya. Apa dosanya sang anak sehingga dia harus membawa dosa keturunan itu? Padahal dia tidak pernah melakukan kesalahan. Anak itu lahir, dia dilahirkan. Bukan dia minta lahir, tapi dia dilahirkan. Dosa yang dinyatakan sebagai dosa warisan sehingga dia harus dibaptis, itu tidak logis dan tidak beralasan. Nah, berkaitan dengan hal ini sebetulnya apa yang disampaikan oleh Alkitab sendiri itu sejalan dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Saudara nanti bisa lihat, saudara-saudaraku yang beragama Kristen, beberapa ayat yang saya sebutkan di dalam Alkitab tadi yang menyatakan tentang dosa warisan yang pada akhirnya sampai membuat orang Kristen harus dibaptis. Semuanya ada 6 ayat yang membuktikan minimal saudara, yang menyatakan tidak ada dosa warisan. Maka tidak perlu ada baptis. Sama konsep tidak ada dosa warisan yang diajarkan oleh Yesus, seperti yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad yang tertuang di dalam Al-Quran. Ya, firman Allah yang tertuang di dalam Al-Quran disampaikan oleh Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
Man yahtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulah. Ini ayatnya surat Al-Isra ayat 15. Barang siapa yang berbuat sesuai barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berbuat dosa atau yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Ya. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Satu lagi, dalam Fatir, surat Fatir, wala taziru waziratun wizra ukhra, kata Allah. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Sama, konsepnya sama, saudara. Antara Alkitab nih, dengan Al-Quran itu sama, memiliki konsep. Jadi kalau boleh ditarik benang merahnya begitu, berkaitan dengan dosa ini, dosa warisan, berkaitan dosa warisan, antara Yesus dengan Muhammad itu sama prinsip, sama penyampaiannya, bahwasanya tidak ada dosa warisan. Anak yang lahir berada dalam kondisi fitrah. Setiap yang lahir dalam kondisi bersih. Tidak ada dosa warisan yang dibawa olehnya. Banyak ayat yang tertuang di dalam Alkitab dan juga di dalam Al-Quran yang membuktikan itu. Dan ternyata Yesus dan Muhammad menyampaikan ajaran tentang dosa warisan. Mereka sepakat untuk menyatakan tidak ada dosa warisan. Kenapa mereka bisa sama dalam hal ini? Ya karena mereka merupakan utusan Allah yang sama, Tuhan yang sama, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yesus dan Muhammad itu membawa konsep ajaran yang sama, sama-sama dinul Islam. Sama-sama mengajarkan agama Islam. Yesus beragama Islam, Muhammad juga mengajarkan Islam. Tidak ada agama yang lain. Karena Rasulullah dan Yesus sama-sama kedudukannya beragama Islam. Maka kalau sama-sama beragama Islam sudah tentu pasti ajarannya pun sama, tidak akan berbeda. Jadi begitu saudara, itu membuktikan bahwa Bible, Alkitab sendiri tidak mengajarkan adanya dosa warisan sesuai yang diyakini oleh umat-umat atau saudara-saudara kita yang beragama Kristen yang meyakini adanya dosa warisan. Ternyata di dalam Alkitab tidak mengatakan demikian. Alkitab atau Yesus sama-sama mengajarkan tidak adanya dosa warisan dan menolak adanya dosa warisan, dan tidak ada ajaran baptis dilakukan oleh Yesus. Yesus tidak pernah membaptis orang. Ironi, kenapa? Kenapa kok ada ajaran baptis? Yesus tidak pernah membaptis jamaatnya. Yesus tidak pernah membaptis orang. Ironinya justru Yesus sendiri sosok yang diyakini sebagai Tuhan, malah dibaptis sama Yohanes, ya, Yohanes Pembaptis. Ya. Ini lucu. Jadi Tuhan dibaptis oleh manusia, disakralkan oleh manusia. Begitu saudara, ya kadang lucu saja. Mana sebetulnya yang Tuhan kalau begitu ya? Karena Yohanes ciptaannya yang membaptis Tuhannya. Ya, saudara, semoga ini menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan. Ingat, tidak ada dosa warisan. Keyakinan saudara-saudara kita yang beragama Kristen yang meyakini adanya dosa warisan itu dibantah oleh Alkitab. Alkitab mengajarkan dan menyatakan tidak ada dosa warisan. Ya, jadi tidak perlu ada kegiatan baptis. Ya. Nah, jadi baptis kalau yang diyakini sebagai ritual untuk membersihkan diri dari dosa warisan, ternyata itu tidak benar. Demikian saudara untuk bincang kita hari ini, semoga bermanfaat, dan kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.